Halo sobat Nime, waduh minta martial pick lagi nih. Ya udah yuk kita gaskan lagi martial pick, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Yangkai memasuki kolam air yang penuh dengan esensi, Yangkai ia pun mendapatkan batu milik seorang Master Origin King yang mati di tempat itu. Di mana Master Origin King itu yang mati, ia juga kini merasuki tubuh seorang pria lainnya. Dan ia sangatlah kesal ketika ia menyadari kalau ternyata harta berharganya telah dicuri oleh Yangkai. Sedangkan untuk Yangkai sendiri yang mendapatkan batu itu, ia pun juga penasaran dengan batu yang ia pungut dari kolam suci itu. Hei, batu apa ini? Aku tidak merasakan ada pancaran energi dari batu ini. Apakah ini batu biasa? Pikir dari Yangkai. Namun ketika Yangkai membakar batu itu dengan api iblis miliknya, ternyata batu ini tidak terbakar. Api iblis milikku dapat membakar apapun itu, bahkan dapat melelehkan artefak tingkat origin. Tapi batu ini, ia dapat bertahan. Ini sungguh menarik. Maka dari itu, aku akan menggunakan kesadaran ilahiku untuk memeriksanya, ujar dari Yangkai. Dan begitu dicek oleh Yangkai, tiba-tiba saja Yangkai pun pingsan dan ia terbangkitkan di dalam kesadaran ilahi miliknya. Di tempat ini Yangkai pun juga melihat ternyata lotus jiwa miliknya bereaksi dengan sangat cepat. Dan itu membuat Yangkai berujar, tampaknya ini adalah manfaat dari kolam suci itu. Di sini Yangkai pun juga berujar kalau kejadian yang seperti ini sudah lama sekali terjadi dan terakhir kali terjadi ketika lotus ini berubah warna dari 5 menjadi 6. Pikir dari Yangkai. Tapi di sini Yangkai pun juga ternotis akan batu yang ia temui karena ternyata batu itu muncul di dalam kesadaran ilahi miliknya. Dan itu juga membuat Yangkai berpikir, hei, batu ini kenapa ia ada di dalam lautan pengetahuanku? Namun di sini Yangkai pun juga terkejut ketika ia melihat batu itu bercahaya dan melesat menuju lotus jiwa miliknya. Dan itu membuatnya berujar, hai, lotus jiwa yang menutup dirinya. Ada apa ini? Lotus jiwa menjadi kembali kuncup. Apakah lotus jiwa ini akan berevolusi menjadi bentuk akhirnya? Pikir dari Yangkai. Karena benar saja kini lotus jiwa itu ia pun melepaskan semacam energi ke segala arah dan terlihat seperti akan melakukan sebuah evolusi besar. Dan itu benar-benar sangat mengejutkan bagi Yangkai. Hingga pada akhirnya Yangkai pun terbangun dari pingsannya dan ia juga merasakan, kepalaku sungguh sakit. Begitu banyak sekali kekuatan yang membajiri lautan pengetahuanku dan ini sungguh sangat melelahkan, ujar dari Yangkai. Di sini Yangkai pun juga menyadari kalau ada seseorang yang mulai mendekati dirinya. Dan dengan menggunakan kesadaran ilahinya, Yangkai ia pun mengeceknya dan menyadari kalau ternyata dalam radius 100 mil ada 5 orang yang mendekati diriku. Dan kultivasi mereka ada di tingkatan Saiyan King tingkat 3 dan juga 2. Mengumpulkan orang segitu banyak dalam waktu singkat. Sepertinya mereka ini bukanlah berasal dari keluarga kecil, pikir dari Yangkai. Sedangkan di sisi lain saat ini kelompok yang memang mendekati Yangkai ternyata adalah kelompok gadis pirang ini. Di tempat ini pria besar ini juga bertanya kepada pimpinan kelompok mereka dan berujar, Senior Chen, bocah itu hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1. Dan kenapa kau ingin dia bergabung dengan kelompok kita? Dia tidak ada gunanya, senior. Mendengar hal itu membuat gadis pirang ini berujar, hei, apakah kalian tidak berpikir dengan kekuatan yang sangat lemah dan juga kemampuan yang tidak kuat, kalian pikir pasti bocah itu tidak ada guna, ya kan? Kau benar, senior. Bukankah itu sudah jelas? Dan lagi pula, kau membiarkannya bergabung dengan kelompok kita. Bukankah kita harus membagi hasil jatah milik kita juga kepada dirinya, senior? Itu tidaklah sepadan, senior, ujar bocah besar itu. Hei, sesaat setelah ia berujar demikian, pria besar ini ia pun baru kepikiran, hei, tunggu dulu. Apakah mungkin dia berpura-pura menjadi lemah untuk dapat memangsa yang kuat, senior? Tidak. Seharusnya sih tidak, tapi ya kalian juga pernah berpikir nggak? Dengan kemampuannya yang lemah, tapi kenapa dia bisa melewati area api pertama dan tiba di area harta? Salah seorang bocah pun berujar, apakah ada master kuat yang melindunginya? Tidak, kupikir tidak juga. Bagaimana mungkin ada master kuat di tempat ini? Tapi ya yang kurasa, dia adalah pria yang memiliki takdir yang luar biasa. Ini terdengar konyol, tapi aku percaya beberapa orang memang memiliki
keberuntungan yang sangat luar biasa. Dan beberapa tahun ini, aku juga telah bertemu dengan banyak sekali orang yang memang memiliki takdir yang sangat luar biasa. Bahkan aku juga pernah bekerja sama dengan orang-orang itu dan mendapatkan beberapa keuntungan kecil yang lumayan lah. Ya, mendengar hal itu membuat orang-orang dari kelompok gadis ini pun paham. Ya, aku pun mengerti. Jika kita membiarkan bocah itu ikut bersama kita, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis pirang ini. Gadis pirang ini juga menjelaskan di dalam event kali ini diikuti lebih dari 10.000 orang dan hanya ada atau menyisakan 4.000 orang saja yang dapat masuk ke dalam area harta. Tapi pernahkah kalian berpikir dari 4.000 orang yang ada di area harta hanya ada 30 orang saja yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam suci. Dan kalian juga harus ingat hanya bocah itulah satu-satunya orang yang ada di ranah Saiyan King tingkat 1. Ya, mendengar hal itu membuat mereka pun sadar kalau memang keberuntungan yang dimiliki oleh Yang Kai sungguh sangat luar biasa. Namun masih ada satu pertanyaan bagi seorang bocah lainnya. Senior, bagaimana kalau keberuntungan bocah itu udah habis? Ya, kalau itu ya udahlah, nggak masalah. Membawa bocah itu bersama kita juga tidak akan membuat kita terluka. Jika hal itu memang terjadi, ya anggap saja keberuntungan kita memang terlalu buruk harus bertemu dengan dirinya. Ujar gadis pirang ini. Hei, mendengar pembicaraan itu dengan menggunakan kesadaran ilahinya, di sini Yang Kai pun juga sempat berpikir, apakah aku memang seorang pria yang memiliki takdir yang sangat luar biasa kah? Kupikir ini semua terjadi karena memang aku percaya dengan kemampuan yang aku miliki, ujar dari Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga sadar walaupun di sini Yang Kai tidak merasakan niat buruk sama sekali dari mereka, tapi di sini Yang Kai pun juga masih ogah untuk dapat bekerja sama dengan orang asing. Yang itu membuatnya memutuskan untuk menolak ajakan itu dengan sopan pula. Dan benar saja, kini gadis pirang itu yang akhirnya bertemu dengan Yang Kai, ia pun begitu senang. Dan ia juga berujar, adik kecil, kau tidak perlu khawatir, kami tidak memiliki niat jahat kok. Di sini gadis pirang itu pun juga berujar, apakah kau datang ke tempat ini sendirian? Dan begitu hal itu dibenarkan oleh Yang Kai, di sini gadis pirang ini ia pun bertele-tele dan itu membuat Yang Kai pun bosan mendengarnya. Dan itu juga membuat Yang Kai berujar, gadis pirang, kalau ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, katakan saja langsung. Dikatakan gadis pirang sempat membuat anunya kembang kempis karena sudah lama sekali tidak ada yang memanggilku gadis. Pikir gadis ini. Namun di sini mendengar Yang Kai berujar kalau tidak ada yang mau dibicarakan, doi akan pergi, membuat gadis pirang ini ia pun langsung mengatakan tujuannya langsung. Adik, aku berasal dari sekte Clear Sky dan namaku adalah Chen Shi. Dan mereka yang ada di belakangku adalah para juniorku. Dan kau seharusnya tahu di tempat ini sangatlah berbahaya jika kau berpergian seorang diri. Dan kau tahu keberuntungan tak selalu ada, tapi rekan mereka akan selalu ada menemani. Maka dari itu, jika kau mau, bagaimana kalau kita bergerak bersama-sama? Jika nantinya kita menemukan sesuatu yang bagus, kita akan membaginya dengan adil. Mendengar hal itu sempat membuat Yang Kai pun berpikir sejenak. Namun di sela-sela Yang Kai berpikir, tiba-tiba saja ada sesuatu yang melintasi mereka berdua. Dan itu juga membuat Yang Kai pun berujar, apakah itu Flowing Flame Fly? Tidak, itu bukanlah Flowing Flame Fly. Mereka bergerak begitu cepat, sedangkan benda ini ia masih dapat ditangkap dengan kesadaran ilahi. Dan jelas itu pasti adalah harta dunia, ujar dari Yang Kai. Namun tak lama setelah benda itu melintas, ternyata ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Dan itu juga sempat membuat mereka menjadi waspada. Namun tak lama setelahnya, ternyata yang datang itu adalah Pak Tua ini. Pak Tua asing Chang. Melihat ada Yang Kai di depannya membuat kakek tua ini pun senang. Yang Kai, kau ada di sini juga. Yo, di mana tetua asing Hao? Tanya dari Yang Kai. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi ya jangan khawatir, seharusnya ia bisa melewati area pertama dengan aman, ujar Pak Tua ini. Di sini melihat Yang Kai bersama orang-orang yang tidak diketahui membuat Pak Tua ini pun bertanya, Yang Kai, siapa mereka? Ya, di sini gadis pirang ini pun berujar, ya, kami berasal dari sekte Clear Sky. Mendengar nama itu membuat Pak Tua ini pun langsung menyapanya dengan sangat sopan. Namun di sini melihat Pak Tua Cheng yang ada di tempat ini membuat Yang Kai pun bertanya, Tetua, apakah kau sedang mengejar harta roh itu?
Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua ini. Pak Tua ini juga berujar kalau benda itu sungguh sangat lincah dan cepat. Dan aku awalnya mengira benda itu adalah seekor ular kecil. Tapi begitu aku mendekatinya, ia pun berubah menjadi sebuah api dan terbang begitu saja. Mendengar hal itu membuat Yang Kai pun langsung berlari secepat tenaga mengejar benda itu. Melihat Yang Kai berlari dengan sangat cepat mengejar benda itu, membuat rombongan dari gadis pirang ini pun akhirnya melakukan hal yang sama. Namun melihat orang-orang dari Sekte Sky itu mengikuti mereka, membuat Pak Tua ini pun bertanya, Yang Kai, murid-murid dari Sekte Sky itu? Ya, tenang saja. Aku juga tidak mengenal mereka. Kami baru bertemu di tempat ini. Jika kita bisa mendapatkan harta itu dan mengambilnya, itu tidak akan menjadi masalah. Dan jika mereka berani merampok kita, kita hanya perlu bertindak tidak sopan, ujar dari Yang Kai. Ya, di dalam pengejaran itu, di sini Yang Kai pun juga bertanya kepada Pak Tua itu, apakah Pak Tua ini tahu banyak tentang benda yang mereka kejar ini? Di sini Pak Tua Cheng, ia pun berujar kalau ia melihat ular kecil di atas bunga, dan ketika ia mendekatinya, ular itu pun langsung berubah dan kabur. Mendengar hal itu sempat membuat Yang Kai pun berpikir sepertinya itu adalah roh dunia berbentuk ular, dan kemungkinan ia telah membentuk jiwa dan juga kesadarannya sendiri, pikir dari Yang Kai. Dan tak lama setelahnya, kini Yang Kai pun tiba di sebuah padang bunga. Di tempat ini Yang Kai pun juga berujar, tempat ini terlihat seperti tak berujung. Dan menemukannya di tempat seperti ini memang sangatlah susah. Terlebih kita juga tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi, ujar dari Yang Kai. Maka dari itu di sini Yang Kai pun harus mencarinya secara terpisah dengan Tetua Cheng. Sedangkan untuk gadis pirang ini, ia sungguh sangat kelelahan mengejar pergerakan dari Yang Kai. Akhirnya kami sampai juga. Bocah itu, bocah yang bernama Yang Kai itu, dia sangat cepat. Ia hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1, tapi kecepatannya lebih cepat daripada kami. Aku sungguh tidak mengerti situasi seperti ini. Apakah aku beneran ada di ranah Saiyan King tingkat 3 apa? Ujar gadis ini. Ya, kini mereka semua pun akhirnya berpisah mencari harta roh itu masing-masing. Dan Yang Kai yang menggunakan kesadaran ilahinya untuk memeriksa padang rumput ini, ternyata ia tidak menemukan benda yang ia cari. Namun tak lama setelah dari itu tiba-tiba aja terdengarlah suara ledakan. Dan ternyata suara itu berasal dari sebuah lubang yang baru saja mereka temui. Dan di sini Yang Kai pun yang tiba-tiba saja muncul untuk melihat suara apa itu membuat gadis pirang ini pun shock. Waduh, Kimbe, kau mengejutkanku bocah. Namun di sini gadis pirang ini yang memang menemukan lubang itu untuk pertama kalinya, ia berujar, aku memiliki ide. Aku memiliki ide yang dapat memberikan keuntungan untuk kita semua. Lubang ini sekte kamilah yang menemukannya, dan aku tidak berniat untuk mengambilnya sendiri, dan aku akan membagi hasilnya sama rata jika terdapat sesuatu yang berharga di dalamnya, tapi dengan satu syarat. Kau dan juga Pato itulah yang masuk untuk pertama kali, ujar gadis ini. Ya, mendengar hal itu di sini Yang Kai pun tidak keberatan dengan hal itu, karena aku tahu aku masih muda dan juga kuat, sambut dari Yang Kai. Dan benar saja tanpa adanya keraguan sedikit pun, Yang Kai pun melompat masuk ke dalam lubang itu. Dan itu juga membuat gadis pirang ini pun shock lah. Bocah itu ia beneran melompat begitu aja kah? Dia tidak menggunakan artefak atau apapun untuk melindungi tubuhnya. Jika bukan karena memiliki takdir yang sangat luar biasa, aku pikir bocah itu pasti telah mati sejak lama dengan sikapnya yang edan seperti ini. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, doi yang memang memasuki lubang itu, ia pun tidak merasakan ada bahaya di tempat ini. Malah di sini Yang Kai yang merasakan ada banyak sekali energi yang sangat murni di bawah sana. Pasti ada sesuatu yang bagus di tempat ini, pikir dari Yang Kai. Dan benar saja, setibanya di dalam gua bawah tanah, di sini Yang Kai ia pun menemukan sebuah terowongan. Dan di tempat ini juga Yang Kai ia pun dapat merasakan aura dari roh dunia yang memang berbentuk ular itu. Tapi di sini Yang Kai yang belum mau bergerak hingga pada akhirnya rekan-rekannya mereka pun tiba. Namun gadis pirang ini yang melihat Yang Kai yang memang duluan datang ke tempat ini, ia pun bertanya, Nak, apakah kau telah menemukan sesuatu yang menarik di tempat ini? Tidak. Setelah aku sampai di tempat ini, aku hanya menunggu kalian tiba, ujar dari Yang Kai. Tapi untuk Pak Tua Cheng, ia pun sedikit ternotis akan suatu hal. Dan itu juga membuat gadis pirang ini bertanya, Pak Tua, apakah kau menemukan sesuatu? Ya, kalau tidak salah tempat ini pasti adalah sebuah tambang mineral. Mendengar hal itu membuat mereka semua pun ternotis. Ditambah ketika Pak Tua Cheng ia berujar, kalau aku yakin ini pasti adalah tambang dari Saiyan Kristal. Dan seharusnya ini adalah tambang Saiyan Kristal berkualitas tinggi. Mendengar hal itu membuat gadis-gadis ini pun langsung bergetar.
Dan ternyata tebakan dari Pak Tua Cheng itu benar adanya. Karena gini, ketika mereka berjalan beberapa puluh meter aja, mereka pun tiba di area tambang kristal. Hehehe. Melihat hal itu, di sini Yang Kai pun juga berujar, "Hei, jika kami bisa menambang semua isi tempat ini, aku yakin masalah uang untuk kami pasti akan selesai detik ini juga." Di sini Yang Kai pun yang melihat gadis pirang itu masih pelongo, ia pun berujar, "Hei, apakah kita harus membagi hasil tambang ini?" Ya, mendengar hal itu membuat gadis pirang ini pun panik dan ia juga berujar, tidak perlu. Tambang aja semua yang bisa kalian tambang. Itu akan menjadi milik kalian," ujar gadis ini. Karena memang menurut gadis pirang ini, selama kami memiliki banyak sains kristal, kami semua pasti dapat membeli apapun yang kami mau. Gadis pirang ini juga sempat berpikir dengan mengikuti bocah ini. Ini sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa keberuntungan dari bocah kecil ini. Hanya dengan mengikutinya saja, keuntungan kami sudah seperti ini. Ini edan. Namun karena jumlah sains kristal yang ada di tempat ini memang sungguh sangat luar biasa banyak. Di sini gadis pirang ini ia pun sadar kalau mereka tidak akan pernah mungkin dapat mengambil semua isi tambang. Maka dari itu ia pun akan memberitahukan sektenya nanti dan akan membiarkan pihak sekte lah yang mengambilnya di kesempatan yang akan datang. Jika memang area bidang api ini terbuka kembali di lain waktu. Dan untuk Yang Kai yang mendengar hal itu, di sini Yang Kai ia pun tidak mempermasalahkannya. Dan kini Yang Kai beberapa saat kemudian ia pun mulai memanen sains kristal yang ada di area ini. Namun dengan menggunakan belatinya yang telah ia aliri dengan api iblis miliknya, Yang Kai ia pun merasakan kalau ini tidaklah efektif. Karena memang beberapa sains kristal juga harus rusak terkena api iblis miliknya. Maka dari itu, kini untuk dapat mengurangi kerusakan itu, di sini Yang Kai ia pun mengganti pelapis dari belatinya ini. Dan kali ini ia pun akan menggunakan darah emas miliknya. Dan keesokan harinya, Yang Kai yang telah memanen banyak sekali sains kristal, ia pun dihampiri oleh Tetua Cheng. Dan di tempat ini, Tetua Cheng juga yang menemui Yang Kai, ia pun berujar, "Yang Kai, aku menemukan sesuatu yang bagus." Apakah Tetua menemukan jejak dari roh dunia itu? Tanya dari Yang Kai. Lah, di sini Pak Tua ini pun malah nggak tahu kalau ternyata di tempat ini ada roh dunia. Tapi yang ditemukan oleh Pak Tua ini memang tidak kalah menarik. Karena ternyata Pak Tua ini menemukan sebuah benda yang dapat membantu Yang Kai menerobos kerana origin Raiden.